Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmat David Alfaki. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Komunikasi Parenting, Mindful Parenting, dan Kesejahteraan Remaja. Materi ini membahas bagaimana cara orang tua berkomunikasi dan mengasuh anak dengan penuh kesadaran, serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan psikologis remaja. Di era sekarang banyak remaja menghadapi berbagai tantangan seperti stres, kecemasan, dan juga tekanan akademik, hingga pengaruh lingkungan sosial. Nah, oleh karena itu, peran orang tua di sini menjadi sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat bagi perkembangan anak. Oke, di slide selanjutnya ada fondasi teoritis, yaitu konsep mindfulness. Sebelum membahas mindful parenting, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu mindfulness. Menurut Brown dan Ryan tahun 2003, mindfulness adalah kemampuan seseorang untuk memberikan perhatian penuh terhadap apa yang sedang terjadi pada saat ini, tanpa terlalu terpengaruh oleh penilaian atau gangguan dari luar. Dalam teori Self-Determination Theory atau SDT, mindfulness membantu memenuhi 3 kebutuhan psikologis dasar manusia. Yang pertama adalah autonomi, yaitu kemampuan seseorang untuk mengambil keputusan dan mengendalikan dirinya sendiri. Yang kedua ada competence, yaitu perasaan mampu dan percaya diri dalam menghadapi berbagai tantangan. Yang ketiga ada relatedness, yaitu perasaan memiliki hubungan yang dekat dan bermakna dengan orang lain. Ketiga kebutuhan ini terpenuhi, individu akan memiliki kesejahteraan psikologis yang lebih baik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa mindfulness dapat meningkatkan kepuasan hidup, meningkatkan emosi positif, mengurangi stres dan kecemasan, serta membantu seseorang mengelola emosinya dengan lebih baik. Di slide ketiga, ada model utama dimensi mindful parenting. Dalam praktik pengasuhan, mindful parenting memiliki beberapa dimensi penting. Yang pertama adalah listening and attention. Artinya orang tua benar-benar mendengarkan anak dengan penuh perhatian. Bukan hanya mendengar sekedar kata-katanya, tetapi juga memahami perasaan dan kebutuhan anak. Yang kedua ada non-judgmental and compassion. Maksudnya adalah orang tua menerima anak apa adanya tanpa memberikan label negatif atau menghakimi. Selain itu, orang tua juga belajar menerima kekurangan dirinya sendiri. Yang ketiga ada emotional and self-regulation. Dalam situasi konflik atau masalah, orang tua mampu mengendalikan emosinya dan tidak langsung memberi reaksi secara berlebihan. Nah, ketiga dimensi ini menjadi dasar dalam membangun hubungan yang sehat antara orang tua dan anak. Selanjutnya ada kondisi psikologis orang tua dan stres. Penelitian dari Gueva dan rekan-rekan pada tahun 2016 di Portugal menunjukkan bahwa kondisi psikologis orang tua sangat memengaruhi pola asuh dan yang diterapkan. Orang tua yang memiliki tingkat mindfulness dan self-compassion yang tinggi cenderung lebih mudah menerapkan mindful parenting. Self-compassion sendiri dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk memperlakukan dirinya dengan baik ketika menghadapi kesalahan atau kegagalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mindful parenting mampu menurunkan tingkat stres pengasuhan atau parenting stress secara signifikan. Ketika stres orang tua menurun, mereka lebih mampu menerapkan pola asuh yang hangat, tegas, dan suportif. Sebaliknya, pola asuh yang kasar, penuh tekanan, atau terlalu mengontrol dapat berkurang. Dengan kata lain, kesejahteraan psikologis orang tua menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan keluarga yang sehat. Di slide kelima, ada kunci utama non-judgmental acceptance.
Penelitian berikutnya dilakukan oleh Gwenzen dan rekan-rekan pada tahun 2015 terhadap lebih dari 900 pasangan orang tua dan remaja di Belanda. Penelitian ini menemukan bahwa dari berbagai dimensi mindful parenting terdapat satu dimensi yang lebih berpengaruh, yaitu non-judgmental acceptance of parental functioning. Sederhananya, ini adalah kemampuan orang tua untuk menerima dirinya sendiri sebagai manusia yang tidak sempurna. Orang tua tidak selalu harus menjadi sempurna. Mereka bisa melakukan kesalahan dan belajar dari kesalahan tersebut tanpa meneruskan menyalahkan diri sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi ini memiliki hubungan yang kuat dengan rendahnya tingkat depresi dan kecemasan pada remaja. Ketika orang tua mampu menerima dirinya sendiri, suasana keluarga menjadi lebih nyaman dan anak merasa lebih aman secara emosional. Di slide ke-6 ada mencegah perilaku beresiko pada remaja. Selain meningkatkan kesehatan mental, mindful parenting juga berperan dalam mencegah perilaku beresiko pada remaja. Penelitian Turpin dan Chaplin tahun 2016 menemukan bahwa komunikasi dan pengasuhan yang memakai mindful dapat mengurangi kemungkinan remaja terlibat dalam perilaku negatif. Contohnya apa sih? Contohnya adalah penggunaan narkoba, konsumsi alkohol, dan perilaku seksual beresiko pada usia dini. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena orang tua yang mindful cenderung memiliki interaksi yang lebih positif dengan anak. Mereka lebih sedikit menunjukkan kemarahan atau emosi negatif dan lebih banyak menciptakan momen kebersamaan yang menyenangkan. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa adanya emosi positif yang dibagikan bersama antara orang tua dan anak menjadi faktor perlindungan yang sangat kuat terhadap perilaku menyimpang pada remaja. Di slide ke-7 ada prediktor kesejahteraan remaja. Penelitian Morea dan rekan-rekan tahun 2018 menjelaskan bagaimana mindful parenting dapat meningkatkan kesejahteraan remaja. Menariknya, pengaruh tersebut tidak terjadi secara langsung. Ada dua faktor penting yang menjadi perantara. Faktor pertama adalah secure attachment atau keterikatan aman antara anak dan orang tua. Ketika anak merasa dicintai, diterima, dan didukung, maka ia akan memiliki rasa aman dalam hubungan dengan orang tuanya. Faktor kedua adalah meningkatnya self-compassion dan mindfulness pada diri remaja. Dengan kata lain, perilaku positif yang menunjukkan atau ditunjukkan orang tua dapat ditiru oleh anak. Penelitian ini menunjukkan bahwa sekitar 41% variasi kesejahteraan remaja dapat dijelaskan oleh faktor-faktor tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan yang baik antara orang tua dan anak memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kesehatan mental remaja. Di slide ke-8 ada alur pengaruh komunikasi pada pola asuh. Pada slide ini kita dapat melihat alur bagaimana mindful parenting bekerja. Tahap pertama adalah kondisi internal orang tua. Orang tua memiliki mindfulness dan self-compassion yang baik sebagai modal awal. Tahap kedua adalah penerapan pola asuh mindful. Orang tua mendengarkan anak dengan penuh perhatian, mengendalikan emosi saat terjadi konflik, dan menerima diri maupun anak tanpa menghakimi. Tahap ketiga adalah terbentuknya keterikatan aman atau secure attachment. Anak merasa dicintai, dihargai, dan nyaman untuk berbagi cerita dengan orang tua. Tahap terakhir adalah terciptanya kesejahteraan remaja. Remaja menjadi lebih mandiri, memiliki harga diri yang tinggi, lebih mampu mengolah emosinya, serta terhindar dari depresi.
Oke, di slide ke-9 ada kesimpulan dan rekomendasi. Sebagai kesimpulan, mindful parenting memiliki pendekatan pengasuhan yang menekankan kesadaran penuh, penerimaan, dan kualitas hubungan antara orang tua dan anak. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa mindful parenting mampu menurunkan stres orang tua, meningkatkan kualitas hubungan keluarga, mengurangi masalah psikologis, serta mencegah berbagai perilaku beresiko. Nah, karena itu diperlukan program pelatihan atau intervensi berbasis mindfulness bagi para orang tua. Program seperti ini dapat membantu meningkatkan kemampuan komunikasi, mengelola emosi, serta menciptakan lingkungan keluarga yang sehat. Dengan keluarga yang sehat, remaja akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kehidupan di masa depan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai komunikasi parenting, mindful parenting, dan kesejahteraan remaja. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya komunikasi yang penuh kesadaran dalam proses pengasuhan anak. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.